Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemampuan manusia dalam mengatasi persoalan, baik persoalan yang kecil maupun persoalan yang berat atau mempunyai kapasitas yang relatif berbeda dengan permasalahan biasanya, sangat membutuhkan sebuah kondisi di mana kita dipaksa untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Apapun hasilnya tentu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kita sekarang adalah di mana kita ini sering menemukan dalam kondisi bahwa kita ini mempunyai faktor keterbatasan yang sangat-sangat tinggi. Sehingga ketika kita punya persoalan, kadang kita deadlock. Kita buntu untuk bisa memecahkan sebuah permasalahan. Banyak teman-teman kita yang tergabung di dalam media sosial yang menyatakan bahwa mempunyai masalah yang relatif berat. Bahkan mereka sudah putus asa. Padahal Al-Quran menyatakan wala tayasu mir rauhillah. Jangan berputus asa atas rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Kalau mengacu pada proses ini, tidak semua orang tentu memahami bahwa permasalahan itu memang sudah ada garisnya, sudah ditakdirkan. Karena apa? Itu sudah terjadi. Sehingga perlu ada melibatkan dua komponen. Yang pertama adalah bermunajat secara fisik. Artinya ya membuka relasi, membuka komunikasi, membuka kondisi yang menguntungkan, atau dalam hal ini adalah bagaimana menemukan trik atau metode yang tepat untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Sesuai dengan kapasitasnya tentu. Kalau yang psikologi ya dengan latar belakang kemampuan yang berkaitan dengan ilmu kejiwaan. Kalau yang ilmu lain tentu juga berdasarkan pada aspek yang lain. Yang menarik sebenarnya adalah saat ini adalah para ulama dan para kiai. Para ulama ini sangat-sangat elegan dan sangat-sangat komplit dalam memberikan advice atau pemecahan terhadap problem-problem yang muncul. Kadang pengusaha-pengusaha yang sukses itu juga tidak meninggalkan kiai. Mereka mempunyai penasehat, mereka mempunyai ulama di belakangnya, atau mereka mempunyai background guru atau masyayikh yang tidak jauh-jauh dari faktor-faktor yang terkait dengan agama. Terlebih bahwa seorang kiai atau ulama itu mempunyai fase yang di atas rata-rata. Karena rata-rata mereka kalau dalam bahasa sekarang itu mempunyai sixth sense. Kalau bahasa kita disebut basyiratus syirri, mata hati, mata batin yang kuat, sehingga mampu menjelajah, mengadakan jelajah ruhani untuk bisa mengerti bagaimana klien atau bagaimana santrinya dalam menghadapi permasalahan. Terlebih dari itu semua, bahwa kiai atau ulama itu mempunyai keramat. Diakui atau tidak diakui, itu tentu akan berjalan seperti itu. Bagaimana seorang atau ulama ini mempunyai pondok pesantren yang relatif besar, bahkan bisa sampai 100 tahun lebih. Mereka tidak tergantung pada APBN, APBD, apalagi PAD. Tetapi mereka mampu untuk membiayai santri-santrinya. Dan bedanya dengan kiai zaman sekarang adalah, kalau kiai zaman sekarang itu berupaya untuk difasilitasi oleh negara dengan adanya dana abadi umat, dana abadi untuk pesantren, dan seterusnya. Sehingga ini mau tidak mau, dengan jujur kita harus katakan bahwa akan mengurangi keramat dari kiai atau ulama tersebut. Tetapi hal ini tidak penting karena
kiai yang mempunyai keramat tetap akan punya keramat, dan ketika ada organisasi atau bahkan mungkin negara bisa membantu kelestarian keberlangsungan kehidupan pondok pesantren, itu juga kewajiban negara, karena setidaknya institusi seperti pondok pesantren itu merupakan juga bagian yang tidak bisa dipisahkan dari negara ini. Setidaknya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW itu memberikan contoh-contoh yang konkret bahwa pondok pesantren juga harus mempunyai andil besar dalam membangun negara, dalam membangun bangsa, dan dalam menciptakan sebuah kerukunan. Tidak boleh pondok pesantren justru memisahkan diri terhadap negara, firqah tersendiri, atau memberikan gambaran-gambaran lain. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita mensikapi hal-hal yang terpenting, yakni bagaimana kita mempertahankan kehidupan kita sendiri, khususnya teman-teman yang tidak terafiliasi langsung dengan organisasi atau institusi, baik itu departemen, baik itu departemen pendidikan, departemen dalam negeri, departemen Hankam, dan seterusnya. Intinya mereka atau kita yang dalam hal ini mempunyai proses kehidupan yang sama sekali tidak jelas. Kalau bahasa dulu itu disebut OJB, ora jelas-jelas itu. Jadi gaji yang tidak ada, yang menjamin kehidupan juga belum ada, per bulannya kita harus berupaya ikhtiar, sehingga ada fase namanya kita ini mendekati pada fase kepepet. Dalam bahasa sering dulu ada istilah the power of kepepet. Dengan orang yang punya nasib yang kepepet itu, mereka akan melakukan sesuatu yang di luar batas penalarannya. Kita contohkan misalnya yang harusnya mengangkat 20 kilo, tadinya dia kuatnya hanya 10 kilo, tapi karena ada hal-hal yang mendesak, yang darurat, mungkin terjadi gempa seperti hanya dulu yang terjadi pada saat gempa Jogja tahun 2006, itu banyak teman-teman yang survive karena memang ada faktor kepepet tadi. Mungkin menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya, atau yang lainnya. Di saat seperti ini juga iya, di saat harga-harga juga kebutuhan sudah melonjak, di saat penghasilan tidak ada, di saat mungkin istri atau suami tidak ada pekerjaan, dalam tanda kutip namanya pengangguran total, yang berbisnis juga macet, baik karena terpengaruh dengan iming-iming untuk mendapatkan gaji besar, ternyata modal sudah dikeluarkan, ternyata hasilnya nol besar. Ini juga menyebabkan orang bisa melakukan sesuatu, yang sesuatu itu mungkin di luar keinginan dia. Yang harusnya tidak korupsi, jadi korupsi. Yang harusnya tidak mau mencuri, jadi mencuri. Yang harusnya tidak ingin merugikan yang lain, sehingga merugikan kawannya, temannya, yang mungkin kawan terdekat, dan seterusnya. Dan ini menjadi sesuatu yang harus kita sikapi sama-sama. Maka dalam hal ini, jadikan faktor kepepet ini sebagai sarana untuk meningkatkan aktivitas yang mengacu pada proses kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja kepentingan-kepentingan ini perlu dipertimbangkan dengan baik. Kalau kita merasa kepepet dengan kondisi kita, dan yang paling penting adalah bagaimana kita mendekatkan diri pada Allah. Jalannya macam-macam. Kalau kiai, ya bagaimana kita berdoa yang banyak. Mungkin semakin ikhlas kita dalam bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin mengamalkan ilmu yang pernah kita dapatkan. Tetapi dalam hal ini tentu harus juga berikhtiar. Dan tidak boleh terlalu yakin terhadap apa yang
diikhtiarkan. Tetapi juga tidak usah terlalu minder. Waduh, saya hanya seperti ini, apakah bisa ya? Saya hanya tamatan SD misalnya. Apakah bisa saya menjadi menteri? Ya tentu ukurannya jangan seperti itu. Ukurannya adalah kapasitas kita disesuaikan dengan kemampuan-kemampuan yang ada. Di dalam khasanah ini terutama bagi teman-teman atau kita yang tidak punya penghasilan tetap atau tidak punya tetap penghasilan atau hasil yang diharapkan. Kalau ada orang lain mengatakan pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, itu ya kalau tetap ada hasilnya. Kalau tidak ada tentu kita harus juga menyikapi hal ini sebagai sesuatu yang harus disikapi dengan baik. Nerimo ing pandum itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang secara penghasilan memang dia tidak tergantung pada siapapun dan kepada apapun. Kalau ada pegawai negeri, pegawai wirausaha yang tentu mempunyai omset yang besar, kemudian mengatakan bahwa, wah jangan khawatir, kita pasti ada hasil yang dinikmati. Yaitu kalau mereka bekerja di institusi, di kantor dan sebagainya sangat mungkin. Karena apa? Ya karena dia ada yang sesuatu yang diandalkan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang berwirausaha? Dia menjadi direktur, sekaligus karyawan, sekaligus pekerja, sekaligus kurir, sekaligus manajer, sekaligus wah dirangkap, ada rangkapan jabatan. Ya kalau gaji ya tetap gaji diterima sendiri, kalau tidak ya tidak menerima apa-apa. Kadang-kadang pulang juga mungkin keluarga juga, loh kok nggak ada hasilnya gimana? Masih tidak dipercaya juga. Ini merupakan suatu tantangan bagi kita untuk lebih meyakini kalau jatah hidup kita itu masih diberikan, berarti kita masih ada rezeki. Bahasa Jawa, karena saya orang Jawa itu sering mengatakan ono dino, ono upo, ono bengi, ono rizki, isa obah mamah. Jadi kalau ada hari, itu ada nasi. Upo itu sebutir nasi. Jadi orang Jawa itu macam-macam julukan nasi itu. Tidak hanya sekedar apa, tapi upo itu satu butir nasi. Ono dino, ono upo. Ada hari pasti ada nasi walau sebutir. Ono bengi, ono rizki. Ada malam tempat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu pasti ada rizkinya. Ada yang berdoa Allah marzukna rizqan wasi'a wa halalan thayyiba dan seterusnya. Nah ini membuktikan isa obah mama. Orang yang mampu berkarya akan bisa menikmati hasil. Maka fungsinya kita diberikan satu kepala dan dua tangan, tentu harus banyak mengambil keputusan daripada berpikir. Jadi keputusan itu harus diambil untuk dapat memberikan sesuatu yang manfaat. Pertama, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana manfaat itu supaya bisa dirasakan oleh orang lain dulu. Orang lain, baru kemudian kita. Kalau orang lain saja bisa menerima manfaat, apalagi kita. Apalagi pribadi kita, secara individu. Pasti bisa mendapatkan manfaat. Tetapi, kalau kita hanya bekerja untuk mendapatkan manfaat dan kepentingannya untuk diri kita sendiri, itu bisa dimaklumi bahwa kita mungkin menjadi orang yang kalau nggak pecundang ya sering ngakali teman-teman kita sendiri. Dan itu tidak boleh. Karena watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Harus saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Itulah fungsinya bahwa memang kita harus betul-betul mengikhtiarkan itu. Apalagi bagi jiwa-jiwa yang tentu tidak pasti ini. Kadang sudah bekerja tapi tidak ada hasil. Sudah merencanakan, sudah memimpikan, waduh ini saya bulan depan dapat sekian. Bisnis saya melonjak ini dapat sekian. Ternyata pada
2 atau 3 hari sebelum sesuatu diputuskan, terhadap hal-hal yang luar biasa yang perlu kita menjadi sesuatu yang musibah. Bahasa kita sederhana, nasi itu tinggal kita makan saja, sudah sampai di tangan ternyata ada yang nampel, ada yang apa? Ada yang apa bahasanya ya? Ya itulah, ada yang menamplek ya, ada yang menghindarkan dari mulut kita sehingga nasinya tumpah. Ya, itulah yang bahasa-bahasa sederhana seperti ini. Kadang kita harus berupaya sebelum sesuatu itu sampai pada diri kita, tentu kita tidak boleh terlalu berharap banyak. Tetapi juga tidak boleh kita putus asa bahwa wah memang ini garisnya seperti tidak juga. Ada satu faktor-faktor yang tadi saya sebutkan, ada faktor fisik, ikhtiar, tapi juga ada faktor God logic, ada faktor ketuhanan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada kita. Dalam waktu-waktu inilah yang harus kita jadikan sebagai sarana. Kalau sehari semalam ada waktu 1440 menit, itu kita harus menghadap Allah berapa jam untuk mengadu pada Allah. Tapi niatnya adalah untuk beribadah, bukan untuk menjadikan Allah ini sebagai badan hukum atau mengadukan nasib. Karena tugas kita adalah beribadah. Masalah rezeki sudah ada yang mengatur, Allah yang mengaturnya. Sehingga God logic ini perlu. Tidak hanya sekedar karena kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang maha penting. Sehingga waktu-waktu kita harus digunakan tidak hanya untuk sekedar nun sewu, menghabiskan okol kita atau tenaga kita untuk berikhtiar, tapi juga melibatkan spiritual kita untuk bisa bagaimana mengetahui hal-hal yang harus kita lakukan. Loh, kalau kita tidak mampu bagaimana? Kalau memang tidak mampu, kita harus melibatkan pihak ketiga. Siapa? Para alim, para ulama, dan orang-orang yang kita anggap mampu, yang panjenengan anggap mampu untuk bisa memberikan solusi yang terbaik atas apa yang dilakukan. Karena kalau saya sendiri, kalau sudah kiai atau ulama yang memberikan advice, saya akan merasa senang. Karena pribadinya apa? Lebih baik saya ditunjukkan pada orang-orang yang jelas mengerti tentang saya, tentang kebodohan saya, tentang bagaimana kecerobohan saya, kedoifan saya, kelemahan saya, dan bagaimana aktualisasi diri saya dalam aktivitas itu. Kan orang-orang yang saya sambati itu dalam tanda kutip mereka sudah mampu, sudah mengerti. Sehingga saya tidak ragu untuk menyampaikan apapun. Sehingga dalam hal ini saya ingin serukan kepada sahabat-sahabat semua, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Apapun yang ada dalam permasalahan kita, setiap orang tentu banyak masalah. Setiap orang mempunyai masalah, baik masalah yang berat, masalah yang ringan, atau masalah yang sedang. Kalau kita tidak mampu sendiri, ya mari kita diskusikan. Cari orang-orang yang tepat untuk bisa mengkondisikan itu. Saya mengkondisikan para alim, para ulama yang bisa menyelesaikannya. Karena setidaknya saya meyakini al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah penerusnya para nabi dan para rasul. Loh, kalau kita dekat dengan ulama, insya Allah kehidupan kita akan tenang. Nah, inilah yang perlu. Saya teringat sekali dengan Allahyarham Simbah Kiai Maimun Zubair. Beliau ini pernah memberikan sebuah kajian bahwa kiai ulama itu meninggalnya rata-rata di hari Selasa. Beliau karena ulama karismatik jadi tahu bahwa Selasa itu sesuatu yang sangat-sangat bersejarah. Dan Selasa, pada hari Selasa Allah itu menciptakan gunung.
Sehingga kalau ada sekarang yang orang-orang yang nun sewu, gunung itu diambil tanahnya, diambil batunya dan seterusnya untuk diratakan dengan tanah. Artinya apa? Jumlah ulama dan jumlah kiai semakin lama akan semakin sedikit. Ketika jumlah ulama dan jumlah kiai sedikit, maka kita tentu akan kehilangan sumber untuk bertanya, sumber untuk bisa bagaimana kita mengkondisikan pada siapa kita harus bertanya. Maka dalam hal ini kita harus membaca situasi, mengetahui kondisi bahwa segala sesuatunya adalah Allah yang mengatur. Tentu harapan besar kita adalah mari dalam upaya kita untuk bangkit dari keterpurukan. Barangkali ada teman-teman yang mungkin berbisnis, mungkin di trading, mungkin di bisnis rental, baik motor atau mobil, kok sedang sepi, mungkin di mobilnya juga banyak yang tertipu, banyak yang dilarikan orang dan seterusnya. Mari untuk saat sekarang lebih berhati-hati dan bertanyalah kepada ahli zikir, para alim, para kiai, para ulama. Supaya apa? Supaya di kepepetan kita ini, di keterdesaan kita, itu kita tidak salah langkah. Kita tidak salah dalam mengambil keputusan dan tidak salah dalam mengkondisikan sesuatu. Karena ketika kita sampai salah dalam mengambil keputusan, bisa dibayangkan keputusan kita akan merugikan anak, merugikan keluarga, merugikan saudara, dan merugikan koleha-koleha kita yang lain. Yang terakhir tentu di intermezzo seperti ini, karena saya sering menghadapi permasalahan dari teman-teman yang tentu menurut mereka berat, tapi insya Allah, bismillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala dan keikhlasan kita bersama, kita bermunajat pasti ada penyelesaiannya. Hidupkan mata hati untuk bisa mengerti, berbahasa sesuatu dengan hati, dan memutuskan sesuatu dengan berhati-hati. Sehingga ketika kita berhasil memberikan keberkahan atas izin Allah, atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, baik dengan cara yang Allah tunjukkan dengan cara apapun, mungkin dengan istikharah, mungkin dengan sholat hajat, dengan berpuasa atau yang lain, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan pada teman-teman kita dan diri kita. Yang terakhir seperti biasa, mari kita bermunajat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apapun yang menjadi permasalahan kita, terutama pada saat ini, mungkin ada hal-hal yang berat yang menimpa hidup kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meringankan. Kalau ada kasus yang berat pada diri kita, mari kita sama-sama mendoakan, saling mendoakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan dan menyingkirkan kita dari balak dan bencana. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, dan semoga partisipasi panjenengan semua dan bersama-sama kita berminat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau kita tidak bertemu secara fisik, tapi saya tetap yakin bahwa hati kita dalam kondisi yang sama, yakni berminat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ingin mendapatkan yang terbaik, mendapatkan solusi yang terbaik, mendapatkan sesuatu yang bermanfaat fitini wa dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.